Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau bacain untuk zodiak uh, Gemini ya. Udah hampir seminggu ya nggak cek energinya Gemini. Oke, ngobrol-ngobrol santai ya sama zodiak Gemini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jalanin aktivitasnya lancar. Oke. Kabar zodiak Gemini. Di sini ada Queen of Wands ya. Sesuatu yang kemandirian seorang zodiak Gemini ya. Laki-laki dan perempuan di sini zodiak Gemini sangat independen ya. Jadi kalau misalnya lagi kerja gitu nggak bisa diganggu ya, harus profesional gitu ya, jiwanya sangat kuat di sini ya dalam tanggung jawabnya kayak gitu ya. Oke. Di sini salah satu kegiatan mungkin atau aktivitas yang dilakukan dengan independen yang tadi itu ya, itu dilakukan karena ingin ada pencapaian ya, atau mencoba untuk mengalihkan situasi untuk lebih kuat ya, karena ini ada sesuatu yang terpuruk dalam hati ataupun secara perasaan ya, ingin bebas dari perasaan yang terikat seperti itu, dan bekerja keras membuat Gemini bisa lebih tidak terlalu membebani perasaan-perasaan yang pernah ada gitu, trauma-trauma yang pernah dirasakan ya gitu, untuk mengalihkan situasi zodiak Gemini lebih ke menyibukkan dirinya gitu ya. Nah, oke, di sini ada yang sudah cukup ya, bahagia dengan pasangannya. Nah, di sini juga ada yang sudah tidak mau lagi ya merasa dimanfaatkan mungkin ya oleh beberapa orang. Mungkin di sini yang mencoba ingin mengganggu ketentraman, karena zodiak Gemini itu orangnya udah nggak bisa lagi dimanipulasi ya, karena udah cukup banyak pengalaman-pengalaman dalam hidupnya yang pernah lewat gitu, yang pernah bikin Gemini ngerasa tersakiti di sini. Jadi udah bisa menganalisa ya. Terus di sini Gemini suka berbagi ya, dan murah hati ya. Kalau lagi ada rezeki gitu, siapapun yang ingin dibantu ya, ya gitu. Nggak pernah milih-milih juga kelas atas, kelas bawah ya, kelas menengah gitu. Bagi Gemini sih yang penting orang tersebut itu benar-benar butuh gitu, bukan untuk hal-hal yang negatif ya. Nah, di sini ada juga beberapa zodiak Gemini yang narik diri buat menyembuhkan dirinya sendiri, karena di sini banyak sekali tusukan ya dari seseorang di belakangmu gitu. Di depan baik ya, di belakang beda cerita kayak gitu ya. Nah, selagi menyembuhkan perasaannya, ini ada orang baru yang mau datang menghampiri kehidupan Gemini gitu ya, ataupun sang mantan yang dulu pernah bikin luka yang amat dalam, mencoba ingin rekonsiliasi gitu ya, pengen ada hubungan yang lebih sehat, mungkin udah mulai sadar apa dengan yang udah dilakukannya dia kayak gitu ya. Di sini ada hadir the temperance ya. Ini intuisi ya, mulai terasah dan sangat jelas gitu. Kalau memang misalnya ada seseorang yang baru yang datang ke sini, kalau nggak nyaman nggak usah ya. Misalnya kita ketemu sama orang yang tiba-tiba nggak enak badan gitu ya, terus dealing sama orang yang sebetulnya niatnya nggak baik ya, itu kalau menurut saya gitu. Jadi ada sesuatu di balik penampilannya kayak gitu yang membuat kalian tuh ngerasa nggak nyaman. Ini hati-hati ya. Mungkin di sini kalian didampingi oleh spirit guide-nya. Kalau yang nggak bersih-bersih amat, yang nggak baik-baik amat, ini akan goyang ya, badan akan goyang dan ngerasa nggak bisa nyaman gitu. Ini salah satu emang tidak ada persetujuan dari leluhurmu ya, hati-hati ya.
Oke, kalau leluhur ada setuju, pasti kalian nyaman, tenang duduknya, minimal nggak terlalu apa ya, kayak yang terancam gitu, ataupun lagi ngobrol via telepon gitu ya, itu ada perasaan nyaman, itu orangnya baik ya. Kalau misalnya nggak nyaman, merasa uh, ya gimana ya, bawaannya itu nggak happy gitu, jadi merasa terganggu ya, ini memang bukan energi yang baik ya. Oke, di sini juga kalian dealing sama banyak teman ya, hati-hati yang toksik ataupun yang kurang sefrekuensi. Jangan maksain juga kalau emang nggak cocok ya. Atau kalian berhubungan sama seseorang di sini yang banyak temannya ya, yang masih belum bisa kembali, belum bisa melepaskan kesendirian, belum bisa melepaskan pergaulannya kayak gitu ya. Nah gitu, karena seseorang yang bertanggung jawab itu ciri-ciri yang sifatnya mirip ke bapak-bapakan ya, pergaulannya sedikit tapi kerjaannya banyak gitu ya, itulah ciri-ciri orang yang pekerja keras, yang bukannya nomor satu teman gitu, nomor satu keluarga, itu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab ya. Oke, teman sih boleh banyak, tapi lihat dulu ya kualitas teman itu. Apakah ini akan menguntungkan secara finansial ataupun memberi dampak yang positif, atau hanya ingin hura-hura aja kayak gitu ya. Karena ini segala sesuatu tuh ada karmanya. Apa yang kita lakukan kepada keluarga kita, Tuhan akan balas juga ya. Keringat yang bercucuran untuk membantu perekonomian keluarga, untuk membahagiakan keluarga, itu kan nanti double ya rezeki yang akan kalian terima. Beda dengan memberi sesuatu di luar dari kewajiban gitu. Yang di luar mungkin kewajibannya sebatas kewajiban profesional aja gitu ya. Jangan melebihi kapasitas kecintaan dan kesayanganmu terhadap keluargamu. Oke. Nah, di sini juga ada kebahagiaan yang akan datang, hadir dalam dalam hidupmu. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, megah gitu ya, yang udah lama banget diinginkan akan tercapai. Yang misalnya cita-cita pengen punya sesuatu yang membuat kalian itu ngerasa apa ya, bangga dengan hasil yang kalian miliki gitu ya, apapun itu, entah itu pasangan ataupun pencapaian yang kalian inginkan ya, poverty ataupun semua hal yang mungkin kalian dambakan akan segera kalian dapatkan. Oke. Nah, di sini ada perayaan kebahagiaan juga ya. Jangan terlalu ini apa juga. Boleh kita bahagia, tapi jangan berlebihan juga. Terus rezeki kita juga sebagian ada rezeki orang lain juga, dan terus hati-hati juga dengan seseorang yang cenderung baik di depan ya, mungkin di belakang itu beda lagi, karena mungkin kalian mencintai terlalu lebih ya. Jangan terlalu mencintai juga kalau yang masih baru hubungannya beberapa tahun atau beberapa bulan lah gitu ya. Kita selidiki dulu di belakangnya ada siapa, apakah urusan dia udah selesai dengan yang itu, baru ada komitmen ya. Nah, ini ada orang yang banyak yang suka sama kalian, tapi kaliannya enggak memilih dulu ya, lagi enggak semangat untuk bercinta. Ini lagi enggak semangat untuk kerja. Ada ya beberapa energi yang belum bisa bergerak gitu ya, masih ingin sendiri karena banyak hal orang-orang di luar sana yang menipu gitu ya, yang membuat kalian ngerasa bad mood ya, ngerasa nggak percaya gitu sama orang-orang yang mungkin pernah selintas hadir dalam kehidupanmu gitu ya. Tapi ya peluang-peluang itu banyak. Ada juga yang ini peluangnya banyak, tapi kalian masih belum percaya 100% sama diri kalian bahwa peluang itu dekat gitu. Padahal dekat banget ya peluangnya ya. Entah kerjaan, relasi, ataupun orang yang sayang ke kalian, itu udah ada di depan mata, dan mungkin Tuhan belum bukakan mata hatimu untuk melihat itu lebih dalam lagi. Nah, ini ada kebangkitan, ada kebahagiaan ya, bangkit dari segala masalah-masalah, ataupun yang ini misalnya belum bisa membuka diri, bisa membuka diri, belum bisa membuka hati dan membuka hati. Kebangkitan itu banyak. Kebangkitan ekonomi, kebangkitan jiwa, spiritual, kebangkitan mental ya, kebangkitan kepercayaan diri terhadap menghadapi siklus dunia ini ya. Nah, ini juga ada perjuangan setelah kebangkitan itu. Bangkit dulu, mau dulu, niat dulu ya, baru bisa bergerak, lalu bisa mengejar cita-citamu gitu. Ada pergerakan, pasti ada jalan ya. Kalau misalnya nggak gerak, ya gimana mau ada jalan? Harus gerak dulu ya. Moving forward ya. Langkah kecil kayak gitu. Nah, di sini juga ada yang di sini tuh kalian memang
Ada juga beberapa yang ingin bangkit karena memang banyak hal yang dirugikan gitu. Jadi ada trauma, ya is okay. Trauma itu dikarenakan kalian gak nerima gitu apa yang sudah terjadi, masih belum bisa mengendalikan emosi, masih belum bisa menerima apa yang udah dilakukan sama diri sendiri dan sama orang lain gitu. Jadi kalian lebih ke di sini segala sesuatu Tuhan yang menakdirkan semua. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu kesel, nggak terlalu lama untuk bisa sembuh gitu ya. Biarkan segala sesuatu terjadi. Bila kalian sayang sama orang-orang, banyak nolong orang, Tuhan akan tolong kamu lebih cepat ya. Kayak gitu. Ini ada yang kerja keras, Kak. Aku kerja keras nih. Aku ingin mengembalikan semua apa yang pernah hilang dalam hidupku, kayak gitu ya. Dan kartu klarifikasinya, kalian adalah salah satu Gemini, yaitu zodiak yang mencintai mungkin di sini kedua orang tuanya ya. Ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya gitu, ingin memperjuangkan segala sesuatu, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang yang paling kalian sayang di sini ya. Oke, kita lihat gambaran untuk apa yang akan direncanakan oleh zodiak Gemini ya. Ini ada yang masih marah-marahan, energi yang masih marah-marahan, belum bisa uh, apa ya? Ini juga masih sendiri karena masih marah, masih nggak bisa maafin pasangannya. Di sini ada yang begitu. Ini masih belum mau, Kak, aku belum mau maafin, ada di sini ya. Ini rencananya adalah apa ya? Ada yang mau nabung di sini ya, mau membeli sesuatu. Seperti yang tadi mungkin akan tercapai karena udah terkumpul kali ya tabungannya kayak gitu. Nah, terus of step, ada seseorang yang menunggu kalian. Ada seseorang di sini yang sangat menginginkan pertemuan dengan kalian. Ya ini juga salah satu mungkin ada relasi yang udah lama nggak ketemu ya, yang mungkin pengen ada silaturahmi, ataupun siapapun itu orang-orang spiritual kalian mungkin yang udah lama nggak silaturahmi, ataupun keluarga kalian yang lagi nungguin om kalian mungkin siapa gitu ya, yang ingin ketemu, ada janji mungkin yang belum bisa berjumpa gitu ya. Nah, ini juga kalian ada orang-orang yang sangat begitu menghargai kalian ya di sini. Dan mungkin kalian kerjanya itu maksimal ya. Kerjanya sangat ya loyalitasnya tinggi lah dalam bertanggung jawab dalam satu pekerjaan gitu ya. Nah, ini ada energi yang sendiri tapi produktif gitu. Dalam gelap tapi terang kayak gitu. Glow in the dark ada ya di sini ya. Glow in the dark, dia mah sendiri aja tapi happy gitu ya. Ini ada yang menyendiri tapi hidupnya tuh kalem-kalem aja gitu, tidak terpengaruh sama isu-isu di luar sana ya. Oke, ini untuk keuanganmu ya. Keuanganmu di sini berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik karena sekarang udah mulai sedikit ini apa ya, mungkin wanti-wanti udah banyak yang pinjam uang nggak bayar. Jadi lebih ke prioritas. Prioritas adalah segalanya untuk dirimu sendiri ya. Dulu sih kemarin-kemarin memprioritaskan orang lain, sekarang memprioritaskan dirinya sendiri ya. Karena banyak mungkin yang belum dilakukan gitu. Rencana-rencana yang belum pernah selesai semua, cuman dikit-dikit doang, sekarang mau dibenahin kayak gitu ya. Ada di sini yang salah satu zodiak Gemini ada yang suka bisa menyembuhkan juga gitu. Healer di sini ada yang mungkin karena turunan ataupun bawaan ya. Sesuatu yang pernah kalian terima di masa lalu menjadi kalian bisa menyembuhkan orang lain di sini ya. Ada gift, ada ya, the gift is takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada dari pengalaman gitu, pengalaman di sini yang mungkin sangat berarti ya, bisa memberikan satu edukasi yang penting untuk bisa menangani sesuatu ya di dalam keluargamu ataupun di luar itu juga. Kalian bisa jadiin sebagai seorang yang bisa berspiritual, bisa berkomunikasi mungkin ya dengan alam yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain ya gitu ya. Oke.
Untuk keuangan tadi ada yang terkumpul uang untuk membeli sesuatu yang kalian inginkan gitu ya. Ada ketenangan juga, udah bisa mengendalikan situasi juga. Nah, ini untuk percintaannya. Percintaannya sih lebih ke mengalir aja ya, karena apa, nggak terlalu maksa-paksa juga ingin sesuatu yang mungkin belum takdirnya juga, nggak mau ya. Kak, aku tuh nggak mau ngejagain jodoh orang kayak gitu. Jadi kalau ada yang serius oke, kalau nggak is okay, it's not problem, it's not big problem for me gitu, kayak gitu ya, mengalir ya. Oke, di sini juga kalian adalah tipe orang yang sangat menyayangi satu sama lain ya. Humanity ya, kalian itu kuat gitu humanitasnya. Jadi lebih ke memilih seseorang yang memang punya kualitas yang bagus, yang profesional gitu ya, yang jiwanya pemimpin. Kalian suka orang-orang yang pintar gitu ya, orang-orang yang berkualitas ya. Karena kalian juga seseorang yang wajib untuk dihargai, karena kalian juga orang yang berkualitas juga. Jadi ketemu sama orang-orang yang berkualitas juga ya. Orang-orang yang berkualitas itu apa? Orang-orang yang bisa menghargai setiap kinerja, menghargai setiap opini, menghargai dan bijaksana setiap masukan-masukan kayak gitu ya, yang bisa mendengarkan kalian. Nah, kalian itu, bagi kalian itu orang yang termasuk punya jiwa yang selalu mendengarkan aspirasi, yang selalu mencoba menerima masukan-masukan yang positif gitu ya, apapun itu, karena kritikan adalah sesuatu yang membangun gitu. Saya suka orang-orang yang seperti itu. Dan untuk ini keuangan udah, percintaan udah. Tujuan yang ke depan adalah kalian tetap ingin membahagiakan kedua orang tua. Di sini ya masih ingin memberikan sesuatu yang terbaik, karena ketika kalian ingin memberikan sesuatu kepada orang tua, disitulah kekuatan Tuhan turun kepadamu, menjagamu dengan segala hal supaya kalian dilindungi oleh apapun, oleh hal-hal yang negatif kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini tuh tambahan zodiaknya mungkin inisial siapa yang lagi kangen sama kalian gitu ya. Kalau di sini sih yang lagi deket perasaannya sama kalian tuh, sini ada zodiak Libra ya. Libra, Sagittarius, Taurus, Gemini, Cancer energinya. Oke, yang mungkin lagi deket sama kalian gitu ya. Nah, ini ada inisial nama gitu ya. Barangkali si cinta ada di sini. Ada huruf H, terlalu ini, huruf H, terus M ya, terus G, N, E lagi, I, R, C, I, S, kecil-kecil ininya, C, R, X, ada si mantan yang ini. Oh ya, aku baca dulu ya, mungkin barangkali ada sesuatu jawaban yang bisa aku ambil di sini. Di sini kalian itu menjadi sebuah magnet mungkin ya. Jadi kalian kalau lagi kemana-mana itu ada yang tertarik gitu. Kalian suka jadi magnet, mungkin pusat perhatian. Mungkin banyak orang-orang yang juga suka sama style yang kalian, suka ngikutin stylenya kalian gitu ya. Dari profil, mungkin dari cara kalian berbicara ataupun memakai sesuatu yang dikenakan oleh badanmu gitu ya. Karena kalian orangnya casual ya, sederhana tapi casual kayak gitu ya. Nah, terus kalian, oh iya, ada yang kecarian kalian juga di sini yang nyari-nyari informasi tentang kalian. Ini ada yang mungkin udah lost contact gitu ya, udah lost contact tapi dianya kehilangan nomor kalian ataupun memang udah diblokir sama kalian, mereka kecarian kayak gitu guys ya. Harus lebih kuat ya menahan sesuatu yang bukan unsurnya kayak gini. Ada orang yang toksik ke kalian harus kuat ya, harus kuat. Kalau enggak ya tinggalkan aja ya, enggak penting lah, itu nanti bisa membuat kalian itu jadi enggak produktif. Oke, gitu aja mungkin untuk readingan zodiak Gemini. Mohon maaf apabila ada kata-kata kakak di sini yang kurang berkenan di hati kalian ya. Semoga disonet. Kalau misalnya enggak disonet berarti bukan energinya kalian. Makasih udah nonton videonya, semoga kalian sukses selalu. Dadah Gemini.